Shalom semuanya Bapak Ibu, silahkan duduk. Oke, bulan ini merupakan bulan terakhir dari tema bulanan kita yaitu The Impact of Power. Nah, sembari saya menyiapkan ini, Ci Juli tiba-tiba telepon saya. Bu Nancy, ada teman saya mau sharing tentang anaknya, di mana anaknya tersebut sembuh dari liver, masalah liver. Masih umur 8 bulan Bapak Ibu ya, dan mengalami transplantasi. Wow, 8 bulan. Dan tim dokter yang berhasil mengoperasi dia itu akan datang minggu depan. Saya pikir-pikir, waduh mepet juga ya. Jadi kalau hari ini akhirnya saya mengubah judul khotbah saya percaya tidak ada yang kebetulan, pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan mari silakan Bu Violin bersama Grace, atau Grace nanti menyusul? Boleh. Ini anak mujizat Bapak Ibu ya, umur 3 tahun. Nanti kita bisa melihat slide-slide-nya gimana mujizat Tuhan terjadi, dan pastikan mujizat Tuhan tetap ada dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bu Violin, sembari saya bertanya terlebih dahulu, apakah ada mic lagi satu? Jadi saya dengar pada waktu Grace lahir ini sempat kuning. Nah, saya juga kalau lihat dan belajar di Google, ternyata 50% anak itu di muka bumi itu lahir dalam kondisi kuning karena peningkatan bilirubin gitu ya. Tapi apakah yang terjadi dengan Grace? Boleh diceritakan? Oke, shalom semuanya. Saya Violin, ini anak saya pertama Grace. Jadi saya mau sedikit bercerita tentang bagaimana Tuhan menuntun keluarga kami dalam perjalanan iman kami. Jadi Grace ini adalah anak penantian 5 tahun. Jadi setelah dia lahir pada saat pandemi, dia lahir 6 April 2020, waktu dia lahir semuanya sempurna. Semuanya baik, walaupun waktu itu dokter bilang dia sedikit kuning tapi oke, gak apa-apa, gak ada penyakit apa-apa. Jadi setelah itu kami pulang ke rumah, dia pulang ke rumah waktu itu mertua saya yang bilang, kok perut dia ini agak sedikit keras dan membesar. Oke, jadi waktu itu kita masih nggak apa-apa, coba kita jemur dulu biar kuningnya sedikit berkurang, karena mereka bilang bayi baru lahir mungkin setelah 3 bulan kuningnya bisa hilang, tapi setelah 2 bulan gitu kok kuningnya nggak berkurang. Jadi akhirnya mertua saya bilang coba kita ganti dokter anak. Waktu itu kita akhirnya ganti dokter anak, dokternya melihat Grace, dia bilang memang betul terjadi pembesaran 5 cm di bagian livernya dia. Jadi waktu itu kita akhirnya dirujuk ke dokter spesialis liver. Jadi waktu itu kita ketemu dokter yang paling bagus di Indonesia untuk khusus liver anak-anak. Waktu dia ketemu Grace waktu itu sudah umur 3 bulan lebih. Iya. Lalu dokternya bilang Grace ini kemungkinan besar atresia biliar. Jadi saya juga waktu itu nggak tahu apa itu atresia biliar. Jadi waktu itu dokter bilang atresia biliar adalah penyakit di mana tidak terbentuknya dengan sempurna saluran empedu. Jadi semua cairan akan menumpuk di perutnya. Lalu saya tanya, dok, penyebabnya apa? Kenapa? Apakah waktu dari masa kehamilan atau setelah lahir? Atresia biliar adalah penyakit yang tidak pernah tahu apa penyebabnya. Dan itu penyakit langka. Jadi waktu itu kita pemeriksaan, CT scan, USG, MRI, semuanya menjerumus ke atresia biliar. Jadi waktu itu kondisinya dia juga semakin menurun, lalu dia sempat transfusi darah 2 kali karena darahnya rendah, lalu dia juga sempat transfusi albumin 2 sekali di rumah sakit. Jadi waktu itu pandemi, jadi kita bilang dok harus apa nih, kita harus gimana, kata dokter, atresia biliar itu kalau mau sembuh ya harus dengan cangkok hati, transplant. Anak-anak seperti ini harus transplant, dengan sembuhnya harus transplant. Jadi oke, kita waktu itu di Indonesia tidak bisa, karena waktu pandemi tutup, yang bisa melakukan transplant cuma di RSCM waktu itu tutup. Jadi waktu itu mertua saya marah-marah, bukan marah-marah, dia bilang kalau nggak bisa ditangani kita bawa ke luar negeri. Jadi waktu itu benar-benar itu kemurahan Tuhan, kita proses dari ke luar negeri itu Tuhan sertai dari pengurusan dokumen, semuanya itu cuma 1 minggu selesai.
Dan ajaibnya Tuhan waktu itu dokter bilang gini, dari Indonesia dokter sudah bilang, Ibu kamu tidak bisa jadi pendonor karena saya sama Grace beda golongan darah. Salah satu untuk mau cangkok hati itu harus sama golongan darah. Lalu tapi dokternya bilang harus keluarga yang boleh sebagai pendonor. Jadi waktu itu mertua saya, mama saya, semuanya keluarga udah telepon adik saya, ipar saya untuk jadi pendonor. Saya waktu itu cuma bergumul sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau memang Grace dikasih kesempatan hidup lagi, saya nggak mau orang lain yang jadi pendonor. Saya bilang gitu, saya mau saya atau papinya yang jadi pendonor. Dan waktu itu papinya juga dicek, ternyata papinya ada gula. Nah, pendonor itu tidak boleh ada penyakit bawaan, tidak boleh, harus benar-benar sehat. Jadi waktu itu dokternya bilang, oke, nggak apa-apa, karena golongan darahnya yang sama itu papinya, jadi kata dokter nggak apa-apa, nanti mungkin gula darahnya bisa ditekan. Jadi waktu itu saya bilang, thanks, terima kasih Tuhan, saya maunya cuma saya atau enggak suami saya yang jadi pendonor, saya nggak mau orang lain, walaupun itu adik saya atau ipar saya, karena saya nggak mau anak ini menanggung beban sosial suatu kedepannya, saya nggak mau. Jadi saya pikir, Tuhan bilang oke, suami bisa jadi pendonor, mungkin gula darahnya bisa ditekan atau. Lalu kita berangkat ke India, waktu itu benar-benar pandemi lagi tinggi, kita dikasih 5 pilihan negara. Puji Tuhan India mau terima kita dengan menggunakan medical visa. Jadi kami berangkat menggunakan medical visa waktu itu sampai di India. Kita ketemu dengan dokter tim transplant, dia cek anak saya, dia cek suami saya, lalu dia bilang, maaf Bu, suami tidak bisa jadi pendonor karena gula darahnya tinggi dan kalau mau diturunkan itu butuh waktu, sedangkan kondisinya Grace sudah menurun. Jadi waktu itu dia umur masuk 8 bulan, dia berat badan cuma 5,5, benar-benar udah kayak anak Ethiopia. Jadi waktu itu saya cuma bilang, Dok, saya aja jadi pendonor. Saya cuma bilang, kan waktu saya pergi sama mertua saya tidak bisa karena dia udah di atas 50. Saya cuma bilang, dokter saya aja jadi pendonor. Bagaimana? Dia nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang, oke, kamu coba ambil darah, kamu CT scan semuanya. Proses saya, screening saya 3 hari selesai, dia panggil kami ke rumah sakit, lalu dia bilang, saya bisa jadikan kamu pendonor. Jadi saya cuma waktu itu cuma bilang sama Tuhan, saya cuma mau saya jadi pendonor karena dari awal maunya saya. Jadi waktu itu saya cuma Tuhan seperti ini ya, ikut kamu tuh bikin deg-degan. Jadi puji Tuhan saya bisa jadi pendonor, saya screening, saya sehat, semuanya sehat walaupun saya operasi Grace itu sesar, tapi dia bilang oke, fungsi liver saya semuanya bagus. Jadi ada kita transplant dengan beda golongan darah. Jadi Grace adalah bayi pertama dari Indonesia yang transplant dengan menggunakan metode beda golongan darah. Jadi antibodinya dia yang dihilangkan agar pada saat transplant tidak terjadi penolakan. Puji Tuhan semuanya bagus, treatment semuanya. Dia transplant pada umur 8 bulan pada saat itu di India, kurang lebih 16 jam. Jadi waktu itu dokter mengambil 20% dari hati saya untuk diberikan kepada Grace. Dan sampai sekarang puji Tuhan penyertaan Tuhan luar biasa, dia bayi yang sehat dan lalu dokter pun terkagum waktu itu di India. Dia bilang dia bayi dengan beda golongan darah yang paling sukses. Dan semua fungsi liver, ginjal semua dia baik. Lalu dia mengkonsumsi obat imunosupresan seumur hidup untuk menolak terjadinya penolakan. Dan sampai sekarang puji Tuhan, Tuhan pelihara kami, pelihara Grace sampai sekarang dia sehat. Itu puji ternyata Tuhan. Dokter bilang kan kalau baru ditransplant 20% belum boleh hamil. Saya tidak boleh hamil selama kurang lebih 5 tahun. Itu ternyata pada saat Grace umur 1 tahun 3 bulan saya hamil. Saya juga shock waktu itu, saya kaget, saya benar-benar stres. Lalu
Saya bilang, saya konsultasi dok, saya hamil. Dokternya bilang nggak apa-apa, karena atriasia biliar itu bukan penyakit turunan, bukan genetik yang harus kamu takut. Jadi puji Tuhan, saya hamil, saya melahirkan, sesar juga, anak saya perempuan juga, sehat, semuanya luar biasa, sempurna. Jadi dalam hidup saya sudah 3 kali melakukan operasi besar, dan itu semua karena Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa atas anak kami. Puji Tuhan, thank you Bu Violin ya, Chris. Oke, kita lanjut kepada PowerPoint yang udah saya siapkan. Jadi bukan pakai tema The Impact, tapi saya lagi baca tentang kitab Esra Bapak Ibu. Di situ Tuhan mengulang-ulang kata tangan murah Allah, tangan murah Allah. Jadi saya kasih judul tangan murah Allah. Apa sih inti di dalamnya? Ayo kita ikut bersama-sama, ini suatu perjalanan yang pasti sangat menyenangkan buat setiap kita. Oke, next kan, kita nggak bisa pungkirin loh Bapak Ibu, kehidupan ini. Kalau kita berkata aku loh takut akan Tuhan, tapi kenapa ya ada misteri-misteri kehidupan? Bu Violin juga takut akan Tuhan, kenal Tuhan Yesus, dia percaya. Tapi kenapa ya kok ngalamin hal seperti ini? Nah, there are questions in life we can never answer. Ada banyak pertanyaan, setiap kita mungkin akan bertanya, why me? Kenapa kok aku? Kenapa kok bukan orang lain? Ada pertanyaan terus gimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Ke dokter mana? Gimana caranya? Juga ada banyak hal dalam kehidupan kita nggak bisa jelaskan. We can never explain Bapak Ibu. Kenapa ya Tuhan izinkan ada COVID di muka bumi ini? Bahkan kita nggak bisa pungkiri loh Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal pada waktu COVID tersebut. Dan kita juga mendengar, saya yang penuh tanda tanya, bahkan kita berdua pun turut berduka pada waktu kita mendengar Pak Myles Munroe. Beliau salah satu orang yang kita kagumi pengajarannya, pengajaran Kingdom. Suatu kali kita mendengar kabar Pak Myles Munroe, istrinya dan beberapa wakil gembalanya, petinggi-petinggi di gereja meninggal karena kecelakaan pesawat dan hanya karena menabrak sebuah kren Bapak Ibu. Kita akan bertanya, why? Tapi gini loh Bapak Ibu, hidup itu ada beberapa misteri yang bahkan kita pun tidak bisa bertanya, why Lord, why? Tuhan akan berkata, why not? Gitu ya. There are things in life we can never change. Kita nggak bisa merubah. Kita nggak bisa berkata seperti tadi Bu Violin bilang, oh kalau gitu ubah Tuhan golongan darahku. Nggak bisa, ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita pun bahkan nggak bisa merubah kedaulatan Tuhan Bapak Ibu. Terus kemudian ada hal-hal dalam hidup kita nggak bisa kontrol. Kita mau tolak kayak kita mau tengking yang namanya COVID dalam nama Yesus, tapi kalau memang itu masih dalam kedaulatan Tuhan kita nggak bisa kontrol. Kemudian ada hal-hal dalam hidup yang kita nggak bisa stop Bapak Ibu. Kita nggak bisa stop mau namanya COVID dalam nama Yesus stop. Kita mau menyetop matahari atau ini, nggak bisa. Itulah misteri dalam kehidupan. Next kan lagi kita akan belajar. Nah, tapi di atas semua misteri kehidupan, ini pernah kita belajar bersama, tapi yuk kita belajar lagi. Ketika Tuhan merilis kita ke muka bumi ini, Tuhan tuh sudah punya rancangan. Tuhan gak pernah tertidur, Tuhan gak pernah, kok ternyata ngalami COVID di muka bumi ini, ternyata kok ada kecelakaan, kok ternyata ada kurang salah di masalah livernya. Tidak Bapak Ibu, semua yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan sudah punya rancangan untuk masa depan kita. Dan untuk menggenapi rancangan tersebut terjadi dalam hidup kita, Tuhan tuh menaruh dalam kita, taruh chip. Jadi jangan gupuh dengan chip 666 taruh dalam hidup kita. Kagak Bapak Ibu, yang kita perlu tahu taruh dalam mindset kita. Sebelum kita dirilis di muka bumi ini, Tuhan justru sudah menaruh dalam kita chip apa? Talenta, karakter, kemampuan untuk kita bisa melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada keberadaan yaitu fisik, orang tua, dan lain-lain. Ingat ya, Tuhan sudah punya rancangan. Nah sekarang kita lihat dulu ayatnya. Next kan kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 dengan suara yang paling keras. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Stop dulu. Tuhan sudah janji, Tuhan sudah jamin. Tuhan bilang gini loh, aku kasih kamu rancangan, aku kasih kamu plan, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan loh.
Bukan kecelakaan ya, violin ya, bukan. Damai sejahtera. Terus kemudian dikatakan hari depan yang penuh harapan, yang gilang gemilang. Bahkan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan sudah berkata menjamin hari depan penuh harapan. Oke, keep dulu ayat ini. Tapi sekarang pertanyaannya adalah di ayat selanjutnya. Timbul tanda tanya dong Bapak Ibu. Ayat selanjutnya bilang gini, dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Ngapain kita berseru? Ngapain kita berdoa? Kalau Tuhan kasih damai sejahtera, kalau Tuhan kasih masa depan yang penuh harapan, kok kita harus berseru Bapak Ibu? Nanti ini kita jawab bersama selanjutnya. Tapi simpan dulu tanda tanya ini dalam pola pikir kita. Terus kemudian Tuhan bilang, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, saya juga tertarik dengan kata menanyakan. Menanyakan di sini dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya daras yang artinya meminta petunjuk. Dalam hidup kita, tadi seperti violin bilang, duh aku enggak tahu harus ke dokter mana, harus gimana, darah enggak cocok awalnya. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu minta petunjuk sama aku, firman Tuhan berkata, dengan segenap hati maka aku akan memberikan kamu, nih loh tak kasih jawabannya. Yuk kita keep dulu aja, ini bagian ini kita keep. Kalau semua ini syuting kan pasti ada scene-nya ya, scene 1, scene 2. Saya khotbah pun pakai scene Bapak Ibu ya, keep dulu scene 2-nya ini buat siap kita. Disitu katakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Next kan, dengan simpen scene keduanya. Nah, bahkan untuk hal yang sulit dimengerti sekalipun dalam hidup kita, selama kita dalam kebenaran, itu ada dalam rancangan Tuhan. Ada di sini Bu Lydia terkasih. Mungkin Bu Lydia bilang, apa ya ini terjadi? Tapi yuk kita lihat rancangan itu ternyata dalam bahasa aslinya makas habah. Yang artinya pikiran, tujuan Tuhan. Gini-gini deh, saya kasih bahasa enaknya ya, skenario deh. Kalau mau syuting, pasti ada skenarionya dong. Kamu harus baca skenarionya dong. Ini Tuhan pun punya skenario untuk kehidupan kita. Dan skenarionya ini pasti happy end Bapak Ibu. Next kan lagi kita belajar. Nah, skenario kita beda sama skenario Tuhan. Nanti terus kita belajar pelan-pelan ya, sambil nanti saya kasih kesaksian, kasih cerita. Dalam Mazmur 121 ayat yang pertama, yuk kita baca bersama-sama. Nyanyian Siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini Daud. Gunung itu bicara apa sih? Orang kaya, orang pinter, profesor, dokter hebat, pejabat, petinggi, orang yang bisa bantu kita, hakim kah, mahkamah agung lah. Pokoknya gunung-gunung yang menurut kita itu bisa tolong kita Bapak Ibu. Nah kita pakai metode kita, pola kita, strategi kita, usaha kita. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh dong. Tuhan kasih kita akal budi, Tuhan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita hikmat. Tapi nanti kita belajar basicnya, bukan karena kita mencari ke gunung-gunung tersebut Bapak Ibu. Nanti kita lihat tangan murah Allah. Tahun 2006, Pak Roni itu mulai enggak enak di pita suara, serak-serak. Waktu itu kami di Malang. Ke dokter THT di Malang, enggak bagus. Ke dokter THT di Surabaya, itu antri sampai jam 1 pagi Bapak Ibu. Ternyata balik-balik ke antibiotik. Antibiotiknya ya amoksisilin lagi Bapak Ibu. Oke, akhirnya kami terbang ke Jakarta. Ada satu profesor THT di Jakarta. Sama pula Bapak Ibu, ditarik lidahnya Pak Roni. Sampai sampai seperti itu, saya masih ingat kagak lupa. Katanya Pak Roni untung aja enggak kakinya ditarik gini lidah saya. Akhirnya teman bilang, sudah deh Pak Roni daripada kemana-mana maunya irit, hemat tambahan orot, lebih baik nih tak kasih rujukan dokter di Singapura. Maaf ya Bapak Ibu, bukan berarti Singapura lebih baik, Indonesia pun sekarang juga canggih juga kok. Ini waktu itu tahun 2006. Nah, Pak, sampailah kami di Singapura dengan nama dokter rujukan dong. Ini dokter yang takut Tuhan, dokter yang hebat. Dimana kalau kamu pakai ini dokter pinter, teliti. Tapi dokter ini soalnya orang misi gitu ya, suka pelayanan. Sampailah kami di Singapura, kami menginap di rumah salah satu teman kami ditampung di rumahnya beberapa hari. Pada waktu kami ke Mount E, tempatnya di Mount E,
Ternyata dokter yang dirujuk ke kami itu, ini hari datang kami, kemarinnya baru berangkat ke Sumba, pelayanan misi, ya Tuhan gimana dong. Akhirnya kan firman Tuhan bilang, kamu tanya sama aku, bertanyalah, kamu akan menemukan aku. Nah saya kan melayangkan mataku ke gunung-gunung, saya pakai cari dokter yang menuai sesuai pikiran saya. Begitu sampai di Singapura, akhirnya kita berdua cari dokter siapa ya. Kita bacalah di papan daftar nama-nama dokter. Kita cari yang bagian THT, nama ini, nama itu, nama Cina, nama India. Ada satu nama, saya sebutin namanya ya Bapak Ibu ya, karena ini untuk positif. Namanya dokter ini keren banget, pinter banget, teliti banget, dan kami sudah rujuk dokter tersebut ke beberapa teman kami. Namanya Adrian Siuming Saurajen. Sudahlah, ini namanya nih mah bau-bau India lah. Kagak apa, maaf ya Pak Michael ya, tapi justru dokter India keren loh Pak. Itu yang bantu Bu Grace juga dokter India loh Pak. Ini Chinese India Pak, Siuming Saurajen Pak, gitu ya. Pada waktu kami sampai ke sana, singkat cerita Bapak Ibu, di situ ternyata ada banyak buku-buku rohani. Singkat cerita akhirnya Pak Roni ditangani, langsung dioperasi ini itu semuanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nih ending aja ceritanya. Pada waktu kami bayar nih, ini kan Maun-i. Pikiran kita tuh kalau Maun-i kan pasti mahal. Pada waktu kami ke kasir, dokter itu kenal juga kagak Bapak Ibu, dia kasih biaya dokternya 0, gratis total. Dan Pak Roni dalam sekejap dikasih 2 minggu kemudian sembuh baik banget. Jadi akhirnya kalau teman-teman kami ada polip di pita suara, kami selalu merujuk ke dia dan dia selalu memuaskan Bapak Ibu. Ini loh kita, kenapa diizinkan? Padahal kalau buat seorang Pak Roni, pendeta, ini kan luar biasa senjatanya ya di pita suara. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Nah kemudian kita cari dong pertolongan ke gunung-gunung. Dari situ kita belajar, Tuhan itu mau menunjukkan kita. Next kan kita belajar lagi. Nah skenarionya Tuhan sekarang. Mazmur 121 ayat yang kedua, baca bersama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Skenario kita, dokter yang sebelumnya, tapi Tuhan punya rancangan berbeda. Kita berpikir ini yang the best. Kita kan seringkali mau-mau kita atau Bapak Ibu, tapi Tuhan punya planning beda. Vio kan berpikir, aku mau di Indonesia aja, yang praktis-praktis aja, tapi Tuhan punya plan berbeda buat setiap kita. Nah, yuk kita belajar. Tuhan itu dengan tangan murahnya, dengan caranya akhirnya memberi kita hikmat dan kemampuan untuk berjalan sesuai rencananya. Next kan dulu supaya paham. Nah kita itu tidak bisa merekayasa pertolongan Tuhan. Yang saya pelajari saat ini dan luar biasa kagum itu sama Tuhan. Nih next kan selanjutnya Nabi Ezra. Ada apa sih dengan Ezra? Saya ceritakan sejarahnya dulu. Israel ini kan bangsa disayang Tuhan. Tapi kita tahu ceritanya Israel tidak taat sama Tuhan. Bahkan tidak mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan. Tuhan bilang nih dari awal, ini loh rule yang aku berikan. Kalau kamu ngikutin akan dapat upah gini. Sebaliknya kalau kamu melanggar hukumannya seperti ini. Dan orang Israel tahu hukum-hukum tersebut dan Israel melanggar. Dan Tuhan sudah mengirimkan nabi-nabinya untuk mengingatkan. Tapi mereka tetap aja melanggar. Apakah yang terjadi? Kita tahu Israel dibuang. Bapak Ibu kalau mau baca raja-raja yang memerintah Israel pada waktu mereka dibuang ke Babel, itu ada di kitab Daniel. Termasuk salah satunya Daniel. Raja pertama, jadi pada waktu itu mereka dibuang oleh negara Babel, kerajaan Babel, di mana rajanya Nebukadnezar. Setelah Nebukadnezar, Belsyazar anaknya. Setelah itu sejarah bilang bahwa Babel dikalahkan oleh Media, namanya Darius. Semua ini bangsa kafir, enggak mengenal Tuhan. Setelah Darius, kemudian Media dikalahkan oleh Persia, rajanya namanya Kores. Ini pun enggak mengenal Tuhan. Tapi ingat, kalau Tuhan punya cara, tangan murah Tuhan itu bukan skenario kita Bapak Ibu. Ini ayat luar biasa, yuk kita baca sama-sama. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia.
Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Siapa sih Bapak Ibu? Ini raja yang bahkan tidak kenal Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata Tuhan menggerakkan hati Raja Kores ini. Siapa sih kita? Dokter tadi Adrian Siuming Sorajen, bahkan kita kagak kenal. Tapi Tuhan bisa menggerakkan dia untuk mengoperasi dengan yang telaten, dengan yang pinter, bahkan memberi berkat buat kami Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Lanjut lagi kita baca. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Yuk baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Beginilah perintah oleh Tuhan semesta langit, Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak. Ini aneh. Ayo Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, Kores ini dia bilang, aku mendirikan rumah, ia ditugaskan Tuhan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bahkan bukan di negaranya sendiri Bapak Ibu. Dia disuruh bangun rumahnya siapa? Bukan Tuhannya dia. Dia disuruh bangun rumahnya siapa? Tuhannya orang Israel. Di mana sih? Di tempat Yehuda Bapak Ibu. Tuhan bisa menggerakkan hati siapapun sesuai dengan skenarionya Tuhan. Next kan lagi kita kemudian lihat. Nah, oke. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk lokal. Kalau lu yang mau pulang, pulang. Tak sertai kamu. Tapi yang masih tinggal, penduduk lokal lu, sokonglah orang-orang ini, dikatakan dengan apa? Dengan perak dan emas, dengan harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Next kan kita baca lagi. Ini betapa tangan murah Allah. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami. Gak habis-habisnya saya tuh heran baca Esra nih, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi. Dikirimkan untuk bantu rumah Allah itu loh Bapak Ibu. Siapa? Jadi kita jangan berpikir Tuhan aku harus minta tolong ke siapa nih ya Tuhan. Ke dokter siapa? Aku cari pengadilan siapa? Aku difitnah orang, aku ini gini, duduk diam dulu Bapak Ibu. Pertolongan itu datang dari Tuhan. Skenario Tuhan. Next kan lagi, kita belajar lagi. Nah, tapi yang ketiga, jadi gini, sudah stop ya. Scene yang kedua, scene pertama udah selesai. Scene pertama saya mau jelaskan bahwa Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Dan rancangan itu sudah jelas damai sejahtera. Rancangan itu masa depan yang penuh harapan. Dan dikatakan bahwa Tuhan punya skenario yang luar biasa dengan cara Tuhan. Tapi perhatikan, saya masuk ke pertanyaan saya tadi. Tadi kenapa kalau rancangan Tuhan damai sejahtera, kok dibilang, tanyalah kepadaku, aku jawab. Berseru, loh gini, coba Bu Liana, kalau namanya orang disuruh berseru itu berarti dalam kondisi gimana sih? Lagi susah. Betul enggak Pak Agus? Jawab saya. Kalau orang lagi berseru itu tandanya kondisi gimana Pak? Lagi sesak. Loh Pak, katanya firman Tuhan masa depan yang penuh harapan. Ya kan Bu Lydia? Kok disuruh berseru? Katanya damai sejahtera. Betul bukan Bapak Ibu? Nah sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam Esra ini tadi. Di dalam Yeskiel. Saya pada waktu nemu ayat ini, wow ini luar biasa banget Tuhan. Yuk kita baca bersama. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kamu kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Jadi gini, Tuhan punya rancangannya. Tuhan sudah punya skenarionya.
Tapi firman Tuhan bilang minta sorry ya, gini Bapak Ibu, saya ini orang Surabaya. Tapi kalau sudah saya kadung semangat khotbah, saya pakai bahasa Jawa aja deh ya. Karena kalau pakai bahasa Indonesia, ini Franda orang Malang sama-sama gitu ya. Karena kalau pakai bahasa Indonesia nanti bahasa Jawa lebih jespleng gitu. Jadi maksudnya Tuhan gini loh, oke, aku sudah punya desain buat kamu, aku sudah punya skenarioku tuh masa depan yang luar biasa dan damai sejahtera. Tapi kamu minta sama aku, jangan diem-diem aja. Saya kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Gini, kenapa sih Tuhan bilang mintalah? Karena gini Bapak Ibu, yang pertama dalam kehidupan pun menuju rancangan damai sejahtera masa depan itu, Tuhan juga enggak mau kita jadi anak gampangan loh. Firman Tuhan bilang, Tuhan engkau yang membuat kakiku seperti kaki rusa di bukit. Engkau yang melatih jari-jariku untuk bertempur dan tanganku untuk berperang. Berarti Tuhan pun walaupun memberi kita masa depan yang luar biasa, bukan berarti kita anak gampangan. Justru Tuhan mau memberi kita tuh walaupun masa depan, tapi kita anak yang terlatih. Yang luar biasa, bukan anak yang cengeng. Tapi satu sisi juga, Tuhan tuh gini loh Bapak Ibu, ayo sekarang kerjasama. Kamu enggak bisa ngandalin aku doang karena aku punya skenario. Tapi juga Tuhan enggak mau karena kamu tak kasih akal budi, kamu jalan mau-maumu sendiri. Kagak Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang gini, mintalah daripadaku apa yang, jadi sudah ada skenarionya, perhatikan Bapak Ibu jangan gila. Skenarionya sudah ada nih, masa depan ya, sejahtera ya, skenario ada. Tapi Tuhan bilang ini tuh sudah ada, mintalah. Next kan kita baca lagi. Makanya firman Tuhan berkata, ayo Bapak Ibu baca sama-sama, 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Kalau Tuhan itu, kalau Yesus itu bilang, kan mereka, kan aku sudah tahu jalan hidup mereka. Mereka nggak perlu minta. Tidak Bapak Ibu. Justru firman Tuhan berkata, mintalah. Justru Tuhan tuh mau kita tuh minta. Nah makanya ada ayat yang berkata, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Next kan dulu, saya kasih cerita, baru nanti lanjut lagi. Siapa yang bilang? John Wesley bilang, without God, kita nggak bisa, man cannot. Tapi without man, Tuhan juga nggak mau. Makanya Tuhan bilang, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Tahun 2006-2007, kita tahu bersama Bapak Gembala kita itu didiagnosa kanker limfoma Bapak Ibu. Pak Arifin. Dan apakah yang terjadi? Suatu kali dia, ini setelah ngalamin mujizat dia cerita kepada kami, dia tuh sakit. Jadi salah satu kanker yang termasuk paling cepat penjalarannya, betul ya Ripka ya, adalah kanker limfoma Bapak Ibu. Pada waktu dokter memberikan diagnosa seperti itu kepada Pak Arifin, Pak Arifin langsung bilang, dalam nama Yesus, segala sel-sel kanker aku ikat. Aku patahkan, aku hancurkan. Firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Firman Tuhan berkata, mintalah. Firman Tuhan tadi berkata, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu. Tuhan ingin memberikan yang masa depan. Pak Arifin berkatakan, dalam nama Yesus aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan segala sel kanker. Periksa lagi ke Singapura. Sel kankernya masih ada Bapak Ibu. Tapi yang anehnya, kalau yang namanya dokter tahu, kanker itu kan menjalarnya cepat gitu, kayak sel cepat. Tiba-tiba sel kanker tersebut terjerembab Bapak Ibu, enggak bisa keluar. Terus berkatakan dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, aku lepaskan darahmu Yesus. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Aku lepaskan kuasa darahmu. Apa yang terjadi? Cek lagi ke Singapura. Masih ada enggak? Masih ada. Tapi semakin mengecil dan ternyata sel kankernya tuh hancur semuanya. Semakin diperkatakan, cek lagi ke Singapura. 100% bersih total Bapak. Makanya dikatakan mintalah.
Tuhan bilang mintalah apa yang seharusnya aku mau berikan kepadamu. Karena kita tuh kerjasama Bapak Ibu, berpartnership sama Tuhan. Nah, sekarang selanjutnya saya minta Pak Roni kerjasama. Separuh dari akhir dari khotbah saya kita berduet Bapak Ibu. Ayo Pak Roni, suamiku. Next kan tolong. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas saya biasa sebelah sana, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasa, Pak Roni udah ngajarkan, jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang tidak ada kesibukan tertentu, kita pulang ini makan siang bersama, 1:30 kita akan kingdom training di sebelah. Kita bicara all about kingdom. Di situ dikatakan kata berkuasalah. Nah gini, manusia yang tidak punya kuasa pada waktu diciptakan, yang tidak berdaulat, pada waktu Tuhan berkata berkuasalah, di situ manusia dikasih kedaulatan, dikasih kuasa. Perhatikan Bapak Ibu, sejak saat Tuhan berkata berkuasalah, disinilah terjadi partnership, kerjasama. Makanya Tuhan, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu. Makanya without God man cannot, tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak akan melakukan, karena sekarang status kita ini adalah bekerja sama antara Bapak dan kita, statusnya berpartnership, bekerja sama. Next kan lagi. Nah bagaimana sih, tadi kan dikatakan gini, mintalah apa yang hendak kulakukan. Bu, jadi kita itu berdoa, meminta, berseru, sesuai dengan kehendak Tuhan dong. Ya. Saya gimana caranya tahu kehendak Tuhan sekarang? Saya mengalami pergumulan, nanti saya tutup dengan sebuah kesaksian. Gimana caranya bekerja, kan kita juga nggak tahu cara Tuhan bekerja. Bahkan Bapak Ibu, seringkali ketika kita berdoa, pernah nggak berdoa belum mendengar jawaban? Kita mau melangkah A, resiko. Melangkah B, resiko. Berdoa belum ada jawaban, takut salah. Gimana ya Bapak Ibu ya? Nah, next kan lagi. Sekarang gini. Hidup tuh kan harus berjalan ya. Belum denger nih suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang penting kita enggak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan tuh. Melangkah dulu deh. Ya. Dan kemudian hati nurani kita sejahtera. Kalau ragu-ragu jangan jalan dulu. Nah, saya ceritain juga nih. Saya selalu diaba-aba tuh sama Elis di belakang. Sebentar ya, lagi dikit Bapak Ibu ya. Muncul lagi polipitas suara Bapak Ibu. Akhirnya Pak Roni balik lagi. Waduh kalau dimohon ilah mahal. Kita lah coba pikir-pikir. Kita coba, saya enggak usah sebutin nama dokternya atau kotanya. Ke Malaysia dong. Pada waktu kami ke dokter tersebut, kok enggak srek ya Bapak Ibu ya. Terus ngomong sama Pak Arifin, Pak gimana ya Pak ya, ini mau operasi kedua kok enggak srek. Kata Pak Arifin, jangan Ron, kalau enggak srek jangan. Nah seringkali kita tanya Tuhan, gimana ya, apa yang harus kuambil? Salah satu kalau kita suami istri belum sepakat, enggak srek, jangan dulu deh. Nah terus ingat, jangan memaksakan skenario kita. Berdoa itu gini loh Bapak Ibu, berdoa itu gini, saya punya skenario dong. Saya maunya sesuai dokter yang pertama. Tapi Tuhan itu juga punya skenario sendiri yang beda dengan kita, di mana skenario kita itu yang terbaik sekarang. Skenario Tuhan the best untuk nanti masa depan. Saya nanti kasih tutup dengan kesaksian. Pegang dulu aja, kita bacakan poin-poin dulu. Terus kemudian kita sepakat nih sama pasangan, minta hikmatnya, susun strategi dengan matang untung ruginya, dan konfirmasi sama mentor atau Bapak Rohani. Bentar ya sayang ya, disetrap. Ya. Nah saya tutup dengan kesaksian supaya menjelaskan dengan jelas banget apa yang saya sharingkan pagi ini. Tahun sekitar 95 kami menggembalakan di Mataram. Nah kita itu panitia pembangunan sama Pak Roni, ada uang lah, saya sebutin nominalnya karena lebih enak ada nominalnya.
Terkumpullah lebih kurang hampir 200 juta, kita tuh beli Mataram Teater Bapak Ibu ya. Untuk gereja, kita renov-renov lah. Kemudian bagian depan itu kita bangun kolam baptis lah. Tidak dinyana, itu zamannya belum kerusuhan tuh. Tahun 95 tiba-tiba seluruh warga kampung demo semua masuk ke Mataram Teater tersebut. Pak Roni sama beberapa pengusaha di Mataram, di sini ada Pak Hendra, Bu Yuve, orang-orang Mataram yang ngerti ya, sama Pak Ongki waktu itu ya, sama ada Pak Hartono juga, Pak Hartono ya waktu itu belum Pak Ongki, mengurus ke Bapak Wali Kota. Tak bisa-bisa akhirnya Pak Wali merujuk, nih loh tak kasih satu daerah, kamu lebih baik bangun gereja di sono aja. Singkat cerita Bapak Ibu, ini daerah yang masuk banget untuk saat itu dan sawah kangkung. Nah oke lah, akhirnya singkat cerita kita sama panitia bersepakat membelilah tempat sawah kangkung tersebut untuk gereja, dibeli. Kemudian ngurus izinnya, tanah tersebut 1 hektar lebih. Kita ikut prinsipnya lembah pujian, sebagian dijual untuk perumahan. Nah untung dari jual perumahan tersebut untuk beli tanah gereja. Akhirnya oleh kemurahan Tuhan kita dapat izin resmi membangun tempat ibadah gereja. Nah bangunlah kita, mulai membangun dong. Ya namanya bangun gereja, tiba-tiba di tengah jalan Bapak Ibu, duit menipis, kita sama panitia pembangunan berdoa Tuhan kita jual tuh Mataram Teater. Panitia buka harga, saya masih ingat 800 juta. Ini kan namanya orang bangun, duit habis nih, waduh tiap Sabtu harus bayar tukang, tiap sebulan sekali harus bayar bangunan. Duit kagak ada Bapak Ibu, berdoa Tuhan tolong supaya laku Mataram Teater. Ini skenarionya Tuhan, ini skenario saya. Tuhan tolong supaya Mataram Teater laku Tuhan, duitnya bisa buat bayar pembangunan. Ini skenario saya. Kagak laku Bapak Ibu, dari buka 800 juta, tengah-tengah ada aja Tuhan tolong. Bangun gereja di Lombok itu Bapak Ibu ya, genteng berkat Tuhan, keramik berkat Tuhan. Genteng dari Balikpapan, orang pengusaha Balikpapan sumbang. Keramik orang Jakarta sumbang. Terus kayu, semua kayunya, ya kusen semuanya sampai atap semua orang Surabaya sumbang. Pokoknya lampu orang Palembang. Orang Lampung sumbang. Yang sumbang. Jadi setiap kali kita berdoa Tuhan supaya Mataram Teater laku untuk modal pembangunan, kagak laku-laku Bapak Ibu. Turun 500 juta, turun dong 700, 600, 500, kagak laku-laku Bapak Ibu. Tapi pembangunan tetap berjalan, ada aja seret-seret berseru-seru, ada aja pertolongan. Seret-seret berseru-seru, Tuhan Mataram Teater turunin lagi deh si Petiau. Kagak laku-laku masih. Akhirnya ada aja pertolongan. Sampai singkat cerita Bapak Ibu, kita diresmikan oleh Pak Alex Abraham itu Agustus tahun 99. Berjaya dong. Bangunan sudah jadi, wow. Mataram Teater belum laku Bapak Ibu. Tapi kita kagak butuh duit. Karena kita kagak butuh duit. Naikkan harga dong. Dari 800 juta, 850 juta Pak. Oke, kakak butuh duit kan. Tetangga gereja itu jual tanah. Sekitar hampir 2 hektar. Ngincer dong tanah sebelah, kan sudah lunas ini kagak ada utang lagi bangun gereja. Harganya tinggi banget Bapak Ibu. Singkat cerita, kalau maksa sama skenario kami Bapak Ibu, Tuhan yang terbaik, skenario saya ini yang terbaik, gedung terjual untuk bayar pembangunan. Tapi Tuhan itu enggak kabulkan gedung terjual karena Tuhan punya skenario yang lebih jauh ke depan gitu loh Bapak Ibu. Makanya yang dibilang Tuhan berdoa mintalah yang sesuai kehendak itu maksudnya apa sih? Bukan ngoyo mau saya, tapi yang sesuai kehendak itu artinya mensinkronkan kehendak Tuhan dan kehendak kita. Karena kehendak kita hanya untuk yang terbaik sekarang. Kehendak Tuhan itu untuk masa depan yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Desember tanggal 10 dibeli sama es krim Diamond Bapak Ibu. 850 juta, kipas dong Bapak Ibu. Kagak butuh duit, dapat duit.
Dan apa yang terjadi 17 Januari tahun 2000, kerusuhan bom meledak di Mataram. Gereja-gereja, rumah-rumah, beberapa suku, saya enggak perlu sebutin ya, dibakar, dijarah, sepi. Mataram kota mati, semua meninggalkan Mataram. Duit banyak dong Pak, kipas-kipas dong. Tanah sebelah, kan sepi, kota mati dong di Lombok. Kita datang tuh ke pemilik pemilik tanah sebelah, kita tawar setawar-tawarnya Bapak Ibu. Akhirnya dengan uang yang ada kita bisa beli tanah sebelah. Sosok Bapak Ibu tahu sosok masih ada uang kembali. Uang kembalinya kita beli semua Sound uang system, lebih. Sound system dan alat semua musik. perlengkapan lain. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di tanah sebelah tersebut? Kita kan ngoyo sama Tuhan. Ini Tuhan tolong supaya laku. Tuhan bilang belum, aku cukupin ini, aku selesaikan. Nih, gua bayarin. Aku punya rencana yang lain. Apa yang terjadi? Next kan Bapak Ibu. Jadilah sekolah dibangun Bapak Ibu. Di tanah 2 hektar tersebut. Sekarang sekolah tersebut TK, SD, SMP, SMA. Bu Yufi ada kemarin pulang ya. Dan menjadi salah satu sekolah unggulan di Lombok. Saya mau bersaksi Bapak Ibu ya. Pertama kali Olimpiade Matematika menang yang dipegang oleh NTB, Tunas Daud Mataram. Pertama kali Olimpiade Fisika menang yang dipegang oleh NTB, Tunas Daud Mataram. Ada Indonesian Idol cilik apa istilahnya gitu, Tunas Daud Mataram. Walaupun akhirnya bukan menang Bapak Ibu ya. Bukan untuk kesombongan, tapi saya mau kasih tahu, seandainya kami ngotot jual Mataram Teater, Kita nggak dapat ini loh Bapak Ibu. Ini loh cara Tuhan yang luar Yes. biasa. Next kan sebentar. Ya. 1 menit terakhir aja. Nah ini dia, nih. Kamu santai yang di belakang terus gini-gini sama gini-gini sama saya. Next kan terakhir. 2 lagi halaman deh. Makanya ibu-ibu kita, saya enggak dengar suara Tuhan loh. Aku takut salah kalau aku melangkah. Tuhan bilang gini loh, aku kan sudah kasih firman, aku kasih hikmat, enggak apa-apa, jalan dulu aja. Ini ayat Bapak Ibu ya. Baca sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebentar, siapa yang menetapkan? Tuhan. Orang tersebut dosa kagak berkenan. Tapi kenapa kalau Tuhan menetapkan dan Tuhan yang berkenan, kok dilanjutkan di situ dikatakan apabila ia jatuh, apakah Tuhan salah tetapkan langkah? Apakah Tuhan salah mereka tidak berkenan? Tidak loh. Tapi seandainya kita ngambil keputusan dan salah, Bapak Ibu kita tuh manusia. Justru ketika salah ngambil keputusan kita tuh belajar. Ya. Tuhan tidak mau kita anak-anak gampang. Tapi firman Tuhan berkata, kamu tidak akan sampai tergeletak. Ya. Nggak apa-apa, kamu jalan dulu, kamu belajar. Kamu tanya dulu, aku jawab. Kamu jalan dulu, kamu tanya tak jawab. Salah, nggak apa-apa, kamu belajar. Oke, contohnya gini Bapak Ibu. Ini apa? Ditaruh dulu. Jadi Aku drakor. minum. Jadi drakor di depan Bapak Ibu ya. Gini-gini dari situ sayang. Tuhan yang menetapkan kan Bapak Ibu. Oke, berjalan bersama-sama. Tuhan menetapkan pemain musik masuk deh, orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia Jatuh beneran jatuh. Tak sampai tergeletak. Sebentar. Kenapa kok enggak sampai tergeletak? Di situ dibilang, Sebab Tuhan. Tuhan menopang tangannya. Tapi kamu dapat belajar kan Bapak Ibu. Jadi 1 menit terakhir, please next. 1 menit terakhir, saya dapat ayat ini, keren banget Bapak Ibu. Yuk, ini kok gandengan terus sih? Iya, nanti aja di rumah. Pengkhotbah 7 ayat 14, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Supaya justru kita tanya
berserulah. Ya. Jadi 3 kesimpulan, Tuhan yang punya rancangan buat setiap kita. Caranya itu cara Tuhan, bukan skenario kita. Dan yang ketiga, bekerja sama. Yes. Jangan mau, oh Tuhan sendiri, aku sendiri. No, kerjasama. Dan ingat, justru kita mau mensinkronkan doa kita, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena bersamanya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bangkit berdiri. Kan tadi ada satu poin berseru. Ayo, orang berseru itu kan tadi ada bilang kalau kesesakan, susah, penderitaan. Oke ya, saya tahu Anda tidak susah, saya tahu tidak menderita. Tapi mungkin ada juga yang posisi itu. Tapi sekarang kita mau belajar berseru yang benar itu gimana. Oke, kalau menurut saudara berseru itu gimana? Manggil nama saya misalnya. Ini memang luar biasa. Ya. Apakah saudara cukup Pak Roni gitu? Gimana berseru itu? Saya latihan ya. Saya seorang bapak sekaligus chef, tukang masak. Oke? Saya masak apa? Mie goreng. Wah, mie goreng bikin gemuk. Iya, mie goreng. Habis ini ya. Masak mie goreng ini. Syang. Anak saya ada yang punya masalah. Ya. Punya masalah, katakanlah kena sesuatu, mainannya pecah, dia sampai keluar darah. Oke? Sekarang sudah jadi anak-anak saya, latihan loh ini ya. Oke? Saudara minta tolong sama saya. Papa, panggil saya Papa ya. Oke, ayo. Papa. Udah. Sebentar, Papa masak, ntar hangus. Aduh, ribut banget sih. Buat supaya saya harus berhenti dari memasak. Itu berseru. Nah, ulang 1, 2, 3. Papa. Apa? Hei. Itu baru berseru. Selama ini kita itu sama Tuhan udah tahu punya masalah, masih kayak orang sombong. Tuh, dia ngerti, makanya dia nangis karena lihat sikap kita begitu. Saudara, kalau berseru pada masa kesesakan. Dan ia akan meluputkan kita. Mungkin saudara berteriak keras, tapi ada satu erangan dari dalam. Ada satu desperate, perasaan yang desperate dalam diri kita. Without you I'm nothing Lord. Jadi kesungguhan hati minta tolong sama Tuhan. Itu yang Tuhan cari, orang-orang seperti itu. Dan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kata miskin itu tokos. Miskin di situ artinya poor in spirit. Di mana kita rasa desperate. Berseru sungguh-sungguh. Itu baru Tuhan akan menyatakan tangan kemurahannya. Siap? Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ini nada dasar apa ini? Oke. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Firman-Mu telah disampaikan ya Tuhan. Ajar kami untuk kami terus menselaraskan
kehendak kami, doa kami, skenario kami. Supaya selaras dengan kehendak-Mu, skenario-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk bersabar. Untuk berusaha mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kami dengan tanpa berputus asa. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Supaya mereka bisa mengerti dan mengalami. Kadang-kala memang ada misteri-misteri kehidupan yang kami tidak bisa mengerti. Tapi kami tahu bahwa rancangan-Mu itu rancangan damai sejahtera. Endingnya pasti luar biasa bersama-Mu Tuhan. Sebab itu tolong kami Tuhan, gereja-Mu di sini. Mampukan kami untuk bisa menghidupi firman-Mu sungguh-sungguh. Menaruh harap dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sungguh-sungguh telah menolong kami dan menebus kami. Meteraikan ini di hati kami dan oleh anugerah-Mu jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.